Ya. Judulnya menguatkan citra diri yang positif. Ya. Acara ini diselenggarakan oleh Indonesia Pranic Healing atau Yayasan Prana Jawa Bali, ya, di mana kami bergerak ya, di energi, ya, sekolah energi, ya, energi kehidupan dan energi kita sendiri, di mana kita hidup di dalam lautan energi, dan Pranic Healing mempelajari prinsip-prinsip energi, bagaimana mempergunakan energi yang ada di sekitar kita untuk meningkatkan energi kita sendiri juga, dan tentunya untuk meningkatkan energi di seluruh bumi, di seluruh alam semesta, supaya benar-benar kehidupan ini menjadi lebih menyenangkan, lebih membahagiakan, lebih bermanfaat. Ya. Oke, begitu. Kita mulai, ya. Apa sih citra diri itu? Apakah ada yang sudah paham tentang citra diri? Kita sharing-sharing aja di sini. Oke, kalau belum ada, citra diri itu atau self image, ya, itu persepsi kita tentang diri kita sendiri. Ya, benar begitu ya. Nah, ini sangat halus dan abstrak, ya. Nah, seringkali ini kita tidak menyadari. Ya. Nah, citra diri ini diperoleh dari apa toh? Ya, dipengaruhi oleh apa? Ya, kita menilai diri kita itu dari apa? Ada yang pengen sharing? Bagaimana Anda memiliki citra diri, ya, memiliki penilaian terhadap diri Anda sendiri, persepsi terhadap diri Anda sendiri itu karena apa? Ya. Ya, Kak Ciwi. Oke, Hilary. Apa, Hilary? Ya, makasih kesempatannya Kak Ciwi, teman-teman semuanya. Jadi, kalau menurut aku sebenarnya citra diri itu adalah betul ya terhadap diri sendiri. Memang ada juga ya citra yang orang lain tuh, citra diri kita yang orang lain tuh lihat kita seperti itu. Tapi itu sebenarnya karena kita tuh telah memancarkan energi itu. Karena kalau kita nggak memancarkan itu, orang lain juga nggak bisa lihat. Makanya kenapa ada satu quotes yang aku suka adalah wanita itu cantik ketika dirinya merasa cantik. Jadi kalau dia sendiri tidak merasa cantik, nggak mungkin orang lain bisa melihat dia cantik. Kenapa? Karena itu terpancar, misalnya dari aura mukanya, dari senyumannya, dari cara dia merespon satu hal, dari sikapnya, dari pemikirannya. Itulah yang orang lain lihat, apakah dia itu adalah wanita yang cerdas, wanita yang cantik, wanita yang yang memiliki citra positif, wanita yang percaya diri, wanita yang berkarisma, wanita yang berenergi. Itu semuanya itu karena karena lewat citra diri yang baik, ya. Lewat citra diri kita yang baik, ya. benar. Jadi memang citra diri itu mempengaruhi kebahagiaan kita. Ya, makasih. Mempengaruhi pola atau kecenderungan kita untuk bertindak. Dan tentunya akan mempengaruhi pencapaian-pencapaian kita selanjutnya. Ya. Nah, itu dipengaruhi oleh apa? Ya, dipengaruhi memang oleh penilaian-penilaian orang dekat kadang-kadang, ya, orang-orang yang penting, yang dianggap penting oleh kita, terutama ya misalnya orang tua kita atau bos kita atau guru kita atau sahabat kita, orang-orang dekat kita. Dia ngomong apa, itu mempengaruhi citra diri. Oh, kamu cantik, ya. Nah, itu juga mempengaruhi kita, ya. Ya, tapi kalau penilaiannya nggak bagus, lalu kadang-kadang membuat citra diri kita menjadi down, gitu kan, menjadi kurang, gitu. Nah, selain penilaian orang lain, kadang-kadang juga dari pengalaman-pengalaman masa lalu. Ya.
dari keberhasilan atau kegagalan, ya, dari penghinaan atau penghargaan. Itu ya, kadang-kadang juga keberadaan fisik kita mempengaruhi. Ya, karakter kita juga mempengaruhi citra diri kita. Nah, yang sebenarnya yang ingin kami kupas di sini adalah kondisi batin. Kondisi batin kita sebenarnya yang sangat mempengaruhi citra diri. Ya. Terus, setuju nggak ini? Setuju nggak? Banget, Kak Ciwi. Setuju banget ya. Memang yang mau sharing lagi yang mempengaruhi citra diri. Silahkan teman-teman boleh sharing. Ya, mari silahkan. Pengalaman pribadi boleh gitu. Ya kalau biasanya ya orang itu melihat itu kebanyakan karena dunia luar, lingkungan yang sangat mempengaruhi, yang terutama mempengaruhi. Tetapi untuk kali ini, ya, kami ingin mengajak bagaimana kita bisa membangkitkan citra diri yang positif, ya, tetapi dari diri kita sendiri. Ya, karena gini, ada orang yang cantik, sudah cantik, atau cakep, atau ganteng, pinter, ya, kaya, mungkin punya jabatan. Segalanya kalau dilihat orang lain itu bagus, gitu. Tetapi dia merasa kurang terus. Dia merasa kurang cantik, jadi harus bersolek yang sedemikian rupa supaya kelihatan lebih cantik, ya. Dan benar-benar merasa kurang gitu. Ya, kadang-kadang pernah nggak melihat orang yang seperti ini? Ya, ini disebabkan karena citra diri yang kurang baik. Ya, dia mempunyai persepsi diri itu yang meskipun bagus tetapi itu tetap kurang baik, ya. Kurang baik, ini kurang. Wah, nanti tak bagaimana gitu. Ya, kita tahu lingkungan sosial itu sangat berkontribusi terhadap bagaimana kita bisa mempunyai citra diri yang baik. Masalahnya, kita tidak bisa memaksa lingkungan atau orang lain untuk merubah penilaian mereka terhadap kita. Benar nggak? Iya, aku benar. Cantik loh, mosok sih aku nggak cantik, aku cantik kok, aku cantik kok. Aduh. Padahal, ya, oke, mungkin cantik secara fisik, tetapi kondisi batinnya memang tidak dalam keadaan bahagia, sehingga memang kelihatan kurang cantik. Jadi orang lain juga tidak bisa dipaksa. Iya benar kamu cantik kok. Nah, padahal dalam hati enggak. Ya. Nah, tapi ada loh Kak yang sebenarnya tuh mungkin ya, nih ternyata misalnya beberapa cewek nih misalnya ya, atau bisa beberapa cowok nih, mungkin yang satu ini tuh sebenarnya tuh muka mungkin nggak terlalu cantik dibandingin yang lain misalnya ya, kalau secara luar atau secara fisik, cuman kalau hatinya itu cantik, baik, senyum, maka itu orang lain akan melihat dia tuh cantik gitu. Iya. Jadi itu kita juga pede-pede aja, yang penting itu batinnya. Pasti itu dari dirinya juga. Ya, makanya bagaimana kita menguatkan citra diri itu memang sebenarnya sudah ada semua kok, sudah ada semua. Kecantikan kan relatif ya, atau segala yang bagus itu relatif. Lukisan saja ini ngomong yang satu ngomong bagus, yang satu enggak, relatif. Ya kan, relatif. Tapi kalau punya percaya diri, punya citra diri yang baik, ya tidak terganggu dengan penilaian orang lain.
Ya, dia akan membawakan dirinya apa adanya, ya. Itu yang membuat menarik, membuat orang punya karisma. Tentu apa adanya yang baik ya, bukan apa adanya terus kita udah jorok-jorokan gitu, enggak lah, ya. Oke. Justru apa ada sederhana itu sederhana dalam artian bagus ya. Misalnya itu Iya. bersahaja, terus imannya bagus kan, terus apa ya, maksudnya ramah ya kan, rajin, itu dalam artian positif ya. Auranya bagus ya, Orangnya auranya bagus ya ya. bersih ya. Ini ya, aura bersih, dan ini tentu juga karena sikap kita juga ya. Masalahnya kita tidak bisa memaksa lingkungan atau orang lain untuk merubah penilaian mereka terhadap kita. Oleh karenanya, saat ini kami mengajak Anda sekalian untuk memulai dari diri sendiri. Ya, oke. Nah, yang pertama kita perlu introspeksi. Kalau kita punya citra diri yang kurang baik, ya, kita punya citra diri yang negatif, kita perlu introspeksi. Apa sebenarnya yang terjadi? Ya. Biasanya karena kita takut dinilai orang lain. Iya kan? Kalau kita punya citra diri yang nggak bagus tuh sebenarnya karena kita takut dinilai orang lain. Kenapa takut? Ya biasanya alasan yang biasa ditemukan ya, yang biasa disadari oleh orang lain itu adalah karena kegagalan di masa lalu, ya, karena kejadian-kejadian di masa lalu. Oke, kejadian yang di masa lalu kita bisa memaafkan, kita juga bisa belajar menerima diri sendiri. Ya. Tetapi alasan yang ini kami ingin ungkap di sini, yang tidak banyak orang tahu atau tidak banyak orang mengetahui, menyadari. Ya. Tadi kan kita takut kalau dinilai seseorang nih. Nah, sebenarnya ketakutan itu terjadinya apa? Terjadinya karena apa? Ya. Setelah kami ngobrol-ngobrol dengan banyak orang lain, ya, kemudian dengan pasien juga, ya, dengan teman-teman, ya, teman-teman lama ataupun yang baru saja ketemu, ya. Biasanya ketika kita takut dinilai seseorang itu karena justru kita terlalu banyak menilai negatif seseorang. Benar nggak? Wah, kena banget ini Kak. Benar nggak? Iya. Ini tidak banyak teman-teman orang benar nggak menyadari. teman-teman? Iya. Jadi karena kita terlalu banyak menilai orang, itu kayak gitu, itu aku ya bisa, itu jelek, ya. Terutama penilaian yang negatif, meremehkan orang lain, itu nggak kaya, nah itu paling dia bisanya apa, gitu kan, cuman segitu aja, nah gitu. Nah, karena kita sering menilai orang lain negatif, ya, karena kita sering menilai orang lain negatif, sikap memandang remeh orang lain inilah yang kemudian menjadi bumerang bagi kita sendiri. Ya meskipun kita sudah cantik nih, tapi ini jangan-jangan orang lain ini ngelihat nih, bulu mataku nggak sama kiri kanan, udah dipotong yang satu, ya, kok yang sini panjang lagi, kok nanti ketahuan yang itu, itu yang lebih bagus ya. Selalu saja kurang, benar nggak? Sebenarnya sudah bagus, tetapi karena takut dinilai orang lain. Kenapa takut? Karena sering kali menilai orang lain.
Nah, ini yang kali ini siang ini memang ingin kami tandaskan di situ. Ya, ada seorang dokter cantik, kaya, ya. Yes, apapun kalau orang melihat dari luar sudah bagus, tapi dia merasa kurang saja. Ujung-ujungnya pasti mukanya jadi cemberut. Ya, di pesta misalnya tidak pede karena dia kurang percaya diri. Citra dirinya nggak baik, persepsi terhadap dirinya sendiri itu nggak baik. Aku nggak cantik, aku dan ini aku kurang, ini aku takut nanti yang itu gimana ya. Aku kok lebih cantik sama itu pasti dinilai lebih cantik yang itu ya karena kita suka membandingkan. Jadi kita sering takut dibandingkan sendiri. Nah, terhadap alasan tidak punya citra diri yang kurang baik ini, tadi kalau alasan yang biasa tadi karena kita mungkin memang kita perlu menambahkan potensi kita, ya keterampilan kita, gitu. Ya kita tentu menambah keterampilan, menambah kebiasaan, ya, itu akan baik. Ya. Membangun karakter yang lebih baik ya itu akan menjadi baik. Tapi untuk alasan yang kedua ini, terutama untuk pembangunan karakter ini diperlukan untuk yang alasan kedua. Jadi ya sudah, kita sudah harus banyak menerima orang lain apa adanya. Kalau ada yang kurang ya kita ajak dia untuk menjadi lebih baik dengan cara yang baik pula. Tidak dengan cara meremehkan atau mengejek ya. Ya, atau membuat persepsi-persepsi yang membuat opini seseorang itu menjadi negatif terhadap suatu kejadian misalnya. Itu yang membuat kita kadang-kadang pas punya kejadian yang semacam itu jadi kita aduh, aku pasti dinilai ini dengan orang lain. Kemudian kita juga banyak mencintai orang lain. Kita banyak memberi perhatian kepada orang lain. Ya, ini akan membangkitkan citra diri kita. Ya, tadi kan kalau kita menilai orang, kemudian kita takut dinilai, itu pengennya kan kita dinilai yang baik terus. Ya, sekarang kita menilai orang lain yang baik supaya kita mendapat penilaian yang baik juga. Kita banyak mencintai orang. Kita menerima semua kelemahan, kekuatan diri sendiri itu sebagai hadiah dari Tuhan. Ya, yang tentu perlu kita kembangkan. Tapi kita juga menerima orang lain apa adanya. Oh, kalau dia kurang baik, ya. Kalau bisa kita ajak, ya oke. Ya. Kemudian hal lain juga, kalau kita berfokus pada diri kita sendiri terus-menerus, kemudian kita menuntut orang lain terus-menerus untuk bisa memberikan sesuatu kepada kita, ini juga akan mempengaruhi citra diri kita. Misalnya nih, aku pengen diperhatikan, dicintai itu ya. Aku pengen diperhatikan Hillary misalnya. Aku sudah kasih bunga, sudah kasih perhatian, tapi Hillary tidak memberi perhatian kepada aku. Ya, kalau itu dilakukan untuk mendapatkan perhatian saja, kalau Hillary tidak memberikan perhatian ke aku, maka aku kan, aduh,
apa aku terlalu jelek ya untuk diperhatikan Hillary gitu ya. Aduh. Nah, misalnya begitu. Tetapi kalau kita memberikan dengan benar-benar tulus, ya Iya. apapun Hillary mau mengucapkan terima kasih tentu akan lebih senang ya. Tetapi pun tidak mengucapkan pun ya sudah, tidak ada masalah. Just let it go. Iya, oke. Yang tidak apa-apa ya. 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 Kita memberi kepada orang lain ya, banyak memberi kepada orang lain dengan tulus ya. Perhatian, cinta. Jangan menuntut orang lain untuk memberikan sesuatu yang kita harapkan. Lebih baik kita yang memberi. Kalau fokus kita memberi, ya pasti akan lebih menyenangkan daripada kita menuntut. Karena kalau kita menuntut terus, misalnya terhadap pasangan, terhadap pacar kita menuntut terus. Kamu harus perhatian dong sama aku, kamu ini. Ya, selalu menuntut terus. Ketika dia tidak memberikan sesuatu kepada kita, kita justru citra diri kita akan menjadi percaya diri kita akan menjadi berkurang ya. Itu mempengaruhi harga diri kita ya. Tapi kalau kita memberikan, kita selalu memberikan dengan tulus, nah itu akan memberikan yang baik, artinya ya memberikan yang baik dengan tulus itu akan memberikan citra diri yang baik juga terhadap kita sendiri. Ada yang mau sharing? Apakah ada yang tidak setuju dengan? Setuju banget, Kak. Nggak ada yang nggak setuju. Okay. Apakah ada teman-teman yang gimana mau nih? sharing yang lain, teman-teman? Ini kita cuma sharing-sharing nih, biar kita kaya, biar kita bisa bertumbuh bersama. Kak, kalau gitu aku deh, kalau belum ada ya. Nanti teman-teman boleh ya setelah aku sharing. Oke. Ya, makasih, Kak. Jadi kalau yang aku rasakan itu benar, Kak. Kalau misalnya kita itu, tadi itu aku benar-benar dapetnya itu pas kita gimana kita mau supaya orang lain menilai kita baik. Maka kita juga harus menilai dia baik. Karena kan itu energi. Jadi kan karena kan pranic healing ya. Di konteks pranic healing itu kan energi. Everything about energi. Jadi kalau kita itu menilai orang lain tuh itu gak bagus. Kita dalam hati kita kayak, kok dia gitu sih? Nah itu tuh sebenarnya ya kita sedang biarpun kita nggak ngomong langsung sama dia nih, gak kayak kamu gitu, enggak, tapi sebenarnya di energi kita itu kan ada kayak semacam sambungan gitu ya. Nah itu tuh udah kayaknya ngesaklar gitu, udah kayak zer gitu kan. Nah jadi itu kalau terus menerus begitu ya pastinya hubungan kita sama dia juga jadi nggak bagus gitu kan. Dan jadinya itu karena ada hukum tabur tuai, jadi itu apa yang kita tabur, apa yang kita tuai. Nah itu jadi makanya nggak heran kalau kita nabur benihnya, kita ngomongin nilai orang yang nggak bagus. Sebenarnya kan kita lagi bercermin, berarti kita sendiri juga tahu bahwa kita juga nggak bagus nih gitu. Jadi nanti nggak heran kalau ada orang lain yang akan ngomong juga kayak gitu ke kita, baik dalam hatinya ataupun dengan orang lain ataupun ya ngomong langsung ke kita. Nah oleh karena itu biarpun sebenarnya kita nggak bisa juga bilang kalau gitu aku nggak boleh ada kata hati tuh, maksudnya nggak boleh ngomong kayak kok dia gitu, nggak boleh, bukan gitu. Cuma begitu kita sadari itu kayak kita menilai dia, kamu gini ya, kita dalam hati kita sadari, wah langsung sadari, terus kita langsung kayak namaste gitu ya, semoga kamu bisa bertumbuh lebih baik gitu, semoga kamu bayangin dia bisa lebih baik gitu. Jadi itulah, jadi itu menetralisir dan juga sekaligus memberikan energi positif juga untuk dia gitu. Oke, benar. Jadi sebenarnya kita ini di sini kan tidak ada yang anak SD ya, tidak ada yang anak TK juga ya. Sebenarnya kalau kita melihat kekurangan orang lain itu seperti kita melihat ya itu ya anak TK, anak SD gitu kan. Yang mereka juga bisanya hanya segitu. Kita tidak bisa memaksa dia seperti ukuran remaja atau bahkan ibu-ibu ya. Ya anak SD
ya seperti itu, anak TK seperti itu. Bahkan ketidakbisaannya aja itu menjadi hal yang sebenarnya murni. Benar. Nah, itu ciptaan Tuhan, itu ya murni ya. Ya kalau kita terbiasa menerima orang lain apa adanya. Oh, itu anak TK, ya memang begitulah. Ya, masih ngompolan oke lah. Ya. Ya. Kalau ya seperti itu sebenarnya kita harus menerima orang lain apa adanya. Kita tidak perlu melabeli. Nah, itu yang kadang-kadang itu melabeli ini yang seringkali menjadi bumerang kita. Itu tidak baik, itu ini ya, melabeli yang tidak baik begitu. Nah, itu yang seringkali menjadi bumerang kita. Karena tentu seseorang yang punya karakter ataupun punya keputusan yang apapun itu sebenarnya mereka punya kebenaran sendiri, mereka punya pengalaman sendiri. Keadaannya pada saat itu kalau kita bisa menertawakan atau kita berpikir jelek mungkin kita karena tidak mengalami atau tidak berempati terhadap keadaannya itu. Nah, pada saatnya kita sama-sama merasakan keadaan yang sama, ketika kita pun juga berulah yang sama seperti orang yang kita nilai tadi, kita takut dinilai orang lain. Ini yang membuat kalau ini terus-menerus ya, kalau kita menilai orang lain terus-menerus, sehingga kita ya ini menjadi citra diri kita bahkan menjadi nggak baik sendiri. Gitu? Iya, Kak Ciwi, aku izin lagi ya Kak. Aku banyak banget ya kayaknya ya yang mau diomongin ya Kak. Jadi gini, tadi kan aku tertarik banget, dapet banget pas Kak Ciwi ngomong murni kan. Jadi itu karena ya karena bayi kan dia murni kan, dia nangis begitu, ketawa begitu, terus anak-anak gitu kan, dia nggak tahu kan, dia nanya, itu tuh semuanya itu murni gitu. Karena memang saat seperti itu, kondisi seperti itu dia akan seperti itu gitu kan. Jadi justru kalau misalnya kita bisa juga bersikap murni, bersikap juga kepada orang lain, kita juga melihat dia itu ya murni, ya polos gitu aja. Nah itu sangat sangat indah, dunia ini akan sangat indah. Termasuk dan kita ini merasakan diri kita, ya ini kita seperti ini. Ya, tentunya kalau kita kurang baik, ya kita harus tidak diam saja. Kita juga punya akal budi, ya kita harus berbuat yang lebih baik. Ya, dalam hal ini kita sekarang kita kurangi untuk menilai orang lain, menilai negatif orang lain, ya. Kita lebih berempati kepada orang lain, ya. Dan kita nanti juga di dalam sesi ini kita juga akan melakukan Twin Heart meditasi. Ini sepertinya semuanya sudah pernah ya. Irut, ada yang belum pernah meditasi Twin Heart di sini? Kak Irut, apakah sudah pernah? Sudah, Ibu. Sudah. Oh iya, terima kasih. Ini dari mana Kak Irut? Dari Lumajang. Oke, dari Lumajang. Sudah belajar pranic healing, Kak Irut? Sudah sampai psiko sama kemarin AUHS. Oh, syukurlah ya. Ini bagaimana dengan sesi siang ini? Kak Irut? Oke, halo. Michael, lama nggak jumpa, apa kabar? Hai, Kak. Ya. Apakah ada yang mau menambah di sini? Silahkan. Tadi Kak Heni udah open mic tuh, Kak Ciwi. Kak Heni. Iya. Oh iya, silakan. Kak Heni. Monggo Bu Heni. Oke. Kak Maria nih mungkin yang
seringkali mendampingi. Ini Kak Heni dulu. menyampaikan. Silakan. Atmana Monggo, Namaste. Atmana Namaste, buka kamera juga bisa. Ibu. Terima kasih, Hillary. Ini enggak pantas dibuka kameranya. Oh ya. Gimana, Bu? Iya, Gimana, Pak? sekarang memang harus berbenah diri untuk memperbaiki citra diri. Jadi tidak usah merasa kurang dan sebaliknya tidak usah merasa aku lebih kok. Nah, seperti itu. Kita waktunya mentoleransi diri sendiri, mengevaluasi diri itu memang kita healer ya. Jadi belajar melayani dengan rendah hati itu memang senjata kita dan harus kita pegang benar. Terima kasih, hanya itu saja. Terima kasih saya tadi share Hillary ya. Terima kasih Kak Heni ya. Jadi kita ya menerima diri, oke, tidak perlu memandang lebih dan rendah ya, pas saja ya. Dan kalau kita memandang diri kita lebih terus, sebenarnya kita akan menjadi kesepian nantinya. Coba bayangkan, kalau kita menganggap orang lain itu lebih rendah dari kita yang lebih tahu, ya, kita yang lebih pintar, kita itu akan lama-lama menjadi kesepian. Akan nggak punya teman. Iya. Meskipun berada di tempat yang temannya banyak, ya, di dalam suasana yang banyak, kalau kita merasa lebih sendiri, itu sebenarnya kita juga akan merasa kesepian. Karena apa? Merasa, oh, saya dengan itu nggak selevel, aku jadi nggak usah ngomong sama itu, aku juga nggak selevel. Levelku kan segini ya, gitu ya. Nah, itu ya dengan melihat diri kita lebih tinggi terus-menerus pun juga akan menjadi lama-lama kita akan jatuh sendiri. Kita kesepian, lalu setelah kesepian kok di sana ini ya si A kok banyak temennya ya, si B kok banyak temennya ya. Nah ini temenku siapa? Ya karena dia merasa yang lain tidak selevel dengan dia, yaitu lama-lama juga akan mengurangi citra diri. Betul. Bagaimana ya, Kak Maria? Mungkin punya pengalaman dengan anak-anak didiknya. Oke, Mbak Ciwi, nggak usah on cam ya. Boleh. Ya. Iya, yang pertama untuk bisa mempunyai citra diri yang baik kita awalnya selalu harus bersyukur, ya. Jadi kita itu diciptakan pasti baik adanya, meskipun memang pasti setiap manusia juga ada kekurangannya. Sehingga yang kita tonjolkan adalah kita mensyukuri bahwa Tuhan menciptakan kami dengan baik, dan kemudian kita selalu juga memandang orang lain juga baik, sehingga ketika kita melihat ada orang yang misalnya nganyoke dan sebagainya, ya kita, apalagi kalau kita sudah belajar di Pranic Healing, akan semakin menyadari bahwa setiap manusia ada dalam proses perkembangan jiwa, sehingga ya let it be. Iya. Kalau kita melihat orang yang mungkin sudah sepuh tetapi kok kelakuannya masih anak-anak, ya memang ya mungkin jiwanya memang masih muda, sehingga ya sehingga dengan kita menerima orang apa adanya, itu saya kira akan menjadi, kita itu akan jadi lebih damai daripada ikut orang lain seperti yang kita inginkan. Jadi memang setiap pribadi mempunyai keunikan masing-masing, dan lebih baik kalau saya sekarang melihat orang positifnya saja, karena kalaupun negatif, oh itu ya sing elek itu hanya itu, dia punya kelebihan yang lain, sehingga dengan menonjolkan kelebihan-kelebihan teman yang ada di depan kita, itu akhirnya kita itu menjadi apa ya, tidak punya masalah gitu. Dan
kalau kita ingin mendapatkan senyuman ya kita tersenyum saja. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu ramah, ya kita memberikan keramah-tamahan. Jadi apa yang akan kita inginkan ya kita berikan. Itu kuncinya. Nah, terima kasih Mbak Jimmy. Betul, terima kasih. Ya, bagaimana teman-teman yang lain? Ya. Betul ya. Jadi sebenarnya kalau citra diri kita nggak baik itu, ya kita punya citra diri yang tidak baik terhadap diri kita sendiri. Sebenarnya ini kan memang mempengaruhi kebahagiaan kita. Ya, ini yang membuat kita ini entah mana ini telurnya atau ayamnya ya, citra diri yang nggak baik atau kondisi yang tidak merasa aman ya, insecure ya. Maka kalau kita memang memerlukan kondisi yang selalu merasa nyaman ya, merasa aman ya, kita memang harus mengamankan diri kita sendiri. Salah satunya tadi yang kita tekankan di sini bahwa jangan gampang menilai atau meremehkan orang lain, supaya kita juga tidak diremehkan oleh orang lain. Kalau kita memberikan penilaian atau penghargaan kepada orang lain, maka kita juga tidak takut orang lain memberi penghargaan yang negatif kepada, memberi penilaian yang negatif pada kita. Kalau kita sering menghargai orang lain, kita juga akan dihargai oleh orang lain juga. Ya. Kesimpulannya begitu. Jadi sekali lagi, citra diri ini adalah persepsi kita tentang diri kita sendiri. Ini seringkali tidak kita sadari karena sangat halus dan abstrak. Ya. Citra diri ini mempengaruhi kebahagiaan kita, ya, mempengaruhi pola kita atau kecenderungan kita untuk bertindak. Ya, tentunya akan mempengaruhi pencapaian-pencapaian kita selanjutnya. Maka baik kalau kita menguatkan citra diri kita sendiri. Ya, apapun yang kita punya, kita syukuri. Ya. Kita terima, kita syukuri. Ya. Demikian juga kita menerima orang lain apa adanya. Mereka juga hadiah untuk kita, untuk didatangkan pada kita. Ya, tanpa mereka kita juga bukan apa-apa. Itu. Jadi marilah kita memperbaiki citra diri dengan kita memberikan penghargaan kepada orang lain, apapun keadaannya, dan itu akan kembali pada kita juga. Kita juga akan mempunyai harga diri yang baik pula. Begitu saya rasa. Apakah ini ada chat satu, mungkin pertanyaan atau ini? Bukan ya. Oke. Kalau sudah tidak ada yang sharing lagi, kita akan melakukan twin heart. Ya, ini salah satu juga kita bisa merasakan kebahagiaan. Bu Ciwi, saya mau tanya. Bagaimana, Eka? Kalau kadang itu orang kayak sudah baik gitu, terus gak punya teman di tempat itu, padahal tempat itu tuh belum dia ketahui, berarti itu karma juga bisa ya? Bisa jadi. Karena saya juga ada yang tetangga saya yang seperti itu. Ya dia sudah baik tapi dia nggak punya teman, berarti dia di sebelumnya bisa jadi punya karma gitu ya, padahal dia nggak pernah salah apa-apa gitu. Betul. Jadi sesuatu yang kita terima, yang kita terima adalah yang layak kita terima.
Jadi memang perlu introspeksi, ya disadari dulu, lalu sambil berusaha kita untuk memperbaiki. Nah, kalau untuk memperbaiki memang kita tidak bisa menuntut orang lain yang lebih baik, tapi pasti dari diri kita. Ya, kita tidak bisa menuntut orang lain untuk berubah menjadi akrab dengan kita misalnya. Tanpa ada sebab apapun, ya kita harus melakukan sesuatu. Memberikan sesuatu pada mereka. Memberikan itu bukan berarti dalam arti materi ya, bukan hanya itu. Ya, memberikan perhatian, memberikan cinta, ya, memberikan penghargaan. Nah, seringkali orang itu tidak bisa tidak bisa memberi penghargaan kepada orang lain, sehingga dia juga tidak mendapatkan penghargaan terhadap diri sendiri. Kadang-kadang orang yang katakanlah ya seorang pembantu misalnya, pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga, dia kadang-kadang punya citra diri yang baik juga loh. Tapi karena dia apa? Karena dia melakukan hal-hal yang baik. Dia nggak mau berhutang seenaknya pada majikannya. Dia tetap melakukan tugasnya sesuai dengan sesuai dengan tugasnya, sesuai dengan jam yang sudah disepakati misalnya. Dia tidak pernah mencuri, ya, dia tidak pernah misalnya membandingkan dengan majikan yang lain. Kalau dia melakukan hal-hal yang baik begitu, pasti dia mempunyai citra diri yang baik pula. Ketika dia mempunyai citra diri yang baik, dia tidak akan takut terhadap majikannya. Dia akan ya fine-fine aja dengan majikannya, misalnya dia mau izin apa juga, mau ngomong apa juga enak, ya. Begitu. Tapi kalau dia mempunyai dia sendiri tidak menghargai dirinya sendiri ya, dia melakukan hal-hal yang kurang baik gitu ya, citra dirinya pasti persepsi terhadap dirinya juga akan menjadi kurang. Begitu, jadi semuanya dimulai dari diri sendiri. Kita tidak bisa menuntut orang lain, kita mulai dari diri sendiri, kita perbaiki diri kita sendiri. Begitu, Haikal? Bisa menjawab ya? Iya, bisa. Ya. Kak Sri Rahayu, apakah sudah pernah meditasi Twin Heart? Kak Sri Rahayu yang baru bergabung, selamat bergabung. Kita akan memasuki meditasi Twin Heart. Apakah Kak Sri Rahayu sudah pernah? Sudah. Oh ya, dari manakah ini? Bojonegoro, Bu Sri. Dari? Bojonegoro. Oh, Bojonegoro. Oke, selamat datang Kak Sri Rahayu ya. Oke, kita akan mulai Twin Heart. Lalu sebelum Twin Heart kita akan lakukan memaafkan. Kali ini untuk menciptakan, menguatkan citra diri kita, kita akan juga minta maaf kepada orang-orang yang mungkin dalam kehidupan kita ini ya, atau akhir-akhir ini kita merasa sebentar nih ada chat ya. Oke, bukan. Jadi kita akan minta maaf pada orang-orang yang kita mempunyai penilaian yang tidak bagus, supaya suatu saat kita juga tidak menerima penilaian yang sama juga. Ya,
Kita mulai dari diri kita mulai memberikan penghargaan kepada orang lain, memberikan persepsi yang baik kepada orang lain. Kalau kita mempunyai kesalahan, punya penilaian yang kurang baik terhadap orang lain, kali ini pilih salah satu untuk kita minta maaf. Dan mungkin penilaian yang kurang baik itu karena kelakuannya atau tingkah lakunya yang tidak baik pada kita, kali ini kita juga akan memaafkan. Oke, kita bagaimana, Pak Lucy? Kita olahraga dulu sebelum memaafkan, ya. Sambil kita mengingat-ingat siapa yang akan kita maafkan. Oke, kita olahraga dulu.